Kita tuh harus ngelihat trennya itu berlanjut enggak gitu. Kalau ada kenaikan harga, apakah itu ada gejala sesaat atau ini terus-menerus terjadi. Gejala sesaat itu kan bisa karena musim, bisa karena gagal panen, bisa karena bencana alam gitu loh. Ya. Dan kalau kita lihat harganya dalam 1 minggu memang ada kenaikan dari yang sekitar 15.750 menjadi sekitar 16.090 gitu loh dalam 1 minggu terakhir. Itu yang kelas premium. Sedangkan untuk yang kelas medium ada peningkatan dari 13.800-an menjadi 14 ribuan ya per kilo. Nah ini saya kira masih biasa kalau gitu itu. Yang harus kita lihat tuh tadi trennya itu nanti selama berapa bulan nih akan naik. Tapi yang juga penting adalah dijaga agar pasokan paman itu aman. Apakah stok dari Bulog itu cukup, ya kan? Lalu kedua, berapa impornya? Jadi harus kita lihat impornya itu berapa dari stok nasional pangan kita itu sejumlah tertentu, lalu kekurangannya kan ditutup dengan impor. Nah itulah yang menjadi pertanyaan dasar. Sepanjang itu bisa dipenuhi dari sumber domestik itu nggak masalah. Tapi kalau dari luar negeri berarti kan kita harus menggunakan devisa untuk beli beras impor gitu loh. Nah, kan demand and supply, jadi tergantung permintaan dan penawaran. Kalau kita lihat harga itu naik, kemungkinannya itu stok pangan nasional kita itu relatif kurang, gitu loh. Baik itu karena tadi ada musim, gagal panen, atau penyebab lain yang bersifatnya musiman. Selalu kalau pangan itu ada musimannya, ada seasonal factor gitu loh, yang berpengaruh. Itu yang makanya tadi ini trennya berapa gitu loh, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap inflasi enggak? Bagi-bagi bansos kan lain lagi. Bansos itu kan bantuan sosial yang tidak digunakan untuk intervensi pasar, tapi untuk menjadi kartu pengaman bagi golongan yang tidak punya gitu loh. Jadi kan jumlah orang miskin masih sekitar 25,9 juta dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,4%. Nah itu yang dijaga oleh pemerintah adalah agar kelompok yang paling miskin itu tidak terkena imbas dengan bansos tadi gitu loh. Intinya itu sebenarnya. Tapi kan kita harus memikirkan agar tidak hanya charity nih, tidak ada ngasih ikan kan, tapi bagaimana ngasih kail agar mereka bisa cari penghidupan sendiri gitu loh. Nah itu yang harusnya menjadi program utama dari pasangan calon presiden manapun. Bagaimana agar mendidik masyarakat tidak hanya menadahkan tangan menerima gitu loh. Itu yang paling penting kalau menurut saya di banyak daerah. Ya. Lalu juga sekarang ini kalau kita lihat yang paling krusial itu sebenarnya adalah apakah kenaikan harga BBM yang beberapa waktu yang lalu itu ada dampaknya gitu loh terhadap kenaikan harga secara umum termasuk tadi cabai, beras dan sebagainya. Kalau iya berarti kan intervensi pasarnya itu harus lebih. Pemerintah harus siap, Pemda maupun pusat itu harus siap bagaimana mengendalikan harga agar harga itu tidak bergejolak. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi itu ada dua, yang administered prices, harga-harga yang dikendalikan oleh pemerintah, ya tadi termasuk beras, termasuk BBM, termasuk listrik itu administered price, komoditi-komoditi yang diatur oleh pemerintah. Ya, nah itu yang harus kita cermati komponennya, karena selama ini memang beras menjadi anchor atau bobotnya paling tinggi. Yang harus dilakukan adalah satu adalah pasokan. Ya, pasokannya itu harus diketahui di seluruh Indonesia, karena di Indonesia ini ada daerah yang surplus beras, ada yang defisit beras, gitu loh. Jadi yang nomor satu harus kita lihat nih, mana yang merupakan lumbung padi, mana yang surplus. Otomatis kan daerah yang negatif tadi, yang defisit beras,
itu kan harus digelontorin harus disubsidi dari daerah lain gitu loh. Nah itu yang harus dipetakan oleh pemerintah, nomor satu. Lalu yang kedua juga sumbernya apa kenaikan harga? Apakah karena faktor musiman ya, ataukah karena faktor kebijakan pemerintah sendiri ya? Nah mana yang bisa dikendalikan? Nah, yang dikendalikan itulah yang harus dirubah. Ya, lalu yang ketiga juga di daerah ini kan ada tim pengendali inflasi daerah (TPID). Dan di situ ada Bank Indonesia, ada Pemda. Nah itu harus kita optimalkan tugasnya agar bisa memantau mana nih daerah yang inflasinya tinggi, mana yang masih under control, mana yang perlu intervensi pemerintah khususnya untuk pasokan tadi ya, karena pasokan itu kan bervariasi antar daerah, ada yang tadi daerah yang surplus, ada yang daerah yang defisit beras gitu loh. Nah itu yang harus kita jaga secara nasional.